Pembahasan yang pertama, pengertian standar penilaian pendidikan. Apa itu standar penilaian pendidikan? Menurut Peraturan Pemerintah dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, Bab 1 Pasal 1 tentang standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pembahasan yang kedua, ruang lingkup penilaian. Penilaian pendidikan dasar dan menengah terdiri dari penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Adapun kompetensi atau aspek dalam penilaian mencakup yang pertama aspek sikap, dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang kedua, aspek pengetahuan, dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, aspek keterampilan, dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuannya. Pembahasan ketiga, fungsi dan tujuan penilaian. Fungsi penilaian antara lain, pertama, fungsi formatif, yaitu evaluasi dapat memberikan informasi berupa umpan balik. 2. Fungsi sumatif, yaitu evaluasi dilakukan dengan diadakan tes sumatif pada akhir pembelajaran. 3. Fungsi diagnostik, yaitu evaluasi dapat mengungkap kesulitan subjek didik. 4. Fungsi selektif, yaitu evaluasi dapat menyeleksi masukan. 5. Fungsi motivasi, yaitu evaluasi dapat membuat peserta didik memiliki keinginan belajar yang semakin tinggi. Tujuan penilaian antara lain, yang pertama, penilaian oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan peserta didik pada semua mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Pembahasan yang keempat, prinsip penilaian. Prinsip penilaian antara lain, yang pertama sahih, artinya penilaian didasarkan pada data yang diukur dengan benar. Kedua, objektif, artinya penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. 3. Adil, artinya penilaian tidak menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat, terpadu, artinya penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dalam pembelajaran. 5. Terbuka, artinya dari prosedur, kriteria, dan dasar penilaian diketahui oleh semua pihak yang berkaitan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian menyangkut seluruh aspek pembelajaran. 7. Sistematis, artinya penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap. 8. Beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, akuntabel, yang artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan.